Jadi jangan sekali-kali menjadikan puasa sebagai alasan untuk berlesu-lesu, berlemah-lemah, bermalas-malasan, tidak beraktivitas, tidak berkarya, tidak produktif. Jangan. Bukan itu tujuan puasa. Puasa justru mendorong kita untuk lebih produktif, untuk lebih energi. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita tetap berpuasa di bulan Ramadan yang mulia dan penuh keberkahan ini. Ibadallah, kita sama memaklumi bahwa di dalam melaksanakan puasa Ramadan, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk memulainya dengan memakan sahur di pagi hari menjelang datangnya fajar, menjelang datangnya waktu sholat subuh. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang tercantum dalam kitab sahihnya, hadis ke-1823. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis yang ke-2136. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam Nasai, dan Al-Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala wa ardahum. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh mereka bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Artinya, tasahharu, bersahurlah kamu. Bersahurlah kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna fis sahur, karena sesungguhnya di dalam sahur itu barakah, ada keberkahan. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan kepada umatnya untuk yaitu melakukan sahur sebelum melakukan ibadah puasa setiap hari di bulan Ramadan. Pertanyaannya, ada apa gerangan dengan sahur? Ibadallah, sahur itu bisa menjaga stamina seseorang di siang hari bulan Ramadan agar staminanya ini tidak turun, agar staminanya ini yaitu tidak terganggu, sehingga di dalam berpuasa Ramadan dia bisa tetap energik, dia tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Karena memang sahur itu bisa menjaga kesehatan orang yang berpuasa, sehingga kesehatannya lebih terjamin, lebih terjaga. Dari sini kita pahami bahwa puasa yang diajarkan dalam Islam bukan untuk berlapar-laparan, bukan untuk bermalas-malasan, bukan untuk berlemah-lemahan. Dengan seseorang melakukan sahur, insya Allah di siang hari dia tidak akan terlalu merasa lapar. Dan dengan orang melakukan sahur, insya Allah di siang hari dia tidak jadi bermalas-malasan. Dan dia tidak jadi berlemah-lemahan. Dia tetap energik, dia tetap bisa melakukan aktivitasnya, dia tetap bisa bekerja, dia tetap bisa berkarya, sehingga tidak mengganggu produktivitas daripada umat Islam. Nah, inilah berkah daripada sahur, inilah manfaat daripada sahur. Nah, oleh karenanya lucu sekali kalau ada seseorang merasa bangga melakukan puasa 1 bulan di bulan Ramadan tanpa melakukan sahur. Berapa banyak di zaman sekarang ini ada remaja-remaja yang terkadang begitu bangga. Oh, saya bisa melakukan puasa 1 bulan penuh tanpa sahur, tanpa makan dulu sebelum memasuki daripada yaitu ibadah puasa setiap harinya. Nah, di sini saya ingatkan, justru seseorang yang tidak sahur bukan seharusnya dia bangga dengan tidak sahurnya. Mestinya dia tidak sahur, dia merasa rugi. Karena dalam sahur ada keberkahan. Kalau dia tidak melakukan sahur, berarti dia tidak mendapatkan keberkahan tersebut. Di dalam sahur ada kesehatan. Kalau dia tidak melakukan sahur, maka jangan salahkan puasanya. Bila di kemudian hari dia terkena sakit, akibat yaitu dia berpuasa tanpa sahur. Jadi sebetulnya orang yang berpuasa tanpa sahur, dia rugi. Rugi daripada keberkahan, rugi daripada jaminan kesehatan, rugi. Dan ruginya lagi, kalau dia tidak sahur, bisa jadi nanti di siang hari badannya jadi lemah, badannya jadi lesu,
kondisi staminanya juga jadi tidak terjaga. Akhirnya dia jadi bermalas-malasan, berlemah-lemahan, sehingga mengganggu daripada produktivitasnya. Sekali lagi, orang yang berpuasa tanpa sahur bukan hebat, bukan satu kebanggaan, bukan. Itu justru satu kerugian, rugi. Karena itu, ayo mari melalui TV Rasil ini kami serukan kepada seluruh umat Islam. Yang tua, yang muda, yang perempuan, yang laki-laki. Dimanapun Anda berada, jangan tinggalkan sahur. Sahur itu disyariatkan dalam Islam. Sahur itu ada janji keberkahan dari Nabi SAW. Sahur itu menjaga stamina tubuh. Sahur itu membuat kita di siang hari tetap energik dalam beraktivitas, sehingga tidak mengurangi daripada produktivitas kita, sehingga kita tetap bisa berkarya. Jadi jangan sekali-kali menjadikan puasa sebagai alasan untuk berlesu-lesu, berlemah-lemah, bermalas-malasan, tidak beraktivitas, tidak berkarya, tidak produktif. Jangan, bukan itu tujuan puasa. Puasa justru mendorong kita untuk lebih produktif, untuk lebih energik, untuk lebih semangat. Bagaimana caranya agar puasa tetap menjaga itu semua? Awalilah puasa kita sebelum masuk fajar, sebelum masuk subuh, yaitu dengan melakukan sahur. Dan ingat, bahkan Nabi bukan hanya sekedar menganjurkan sahur, tapi Nabi mengingatkan bahwa kalau kita mengakhirkan sahur, jauh lebih baik. Lebih akhir sahur kita, lebih baik manfaatnya. Karena semakin akhir kita punya sahur, maka stamina kita di siang hari lebih terjamin dan lebih terjaga. Inilah indahnya puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kemarin kita telah membahas apa hikmah dan manfaat niat, sekarang kita sama paparkan apa hikmah dan manfaat sahur. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan yang disediakan dan dianugerahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini, jangan tinggalkan niat untuk puasa di bulan Ramadan dan jangan tinggalkan sahur, yaitu sebelum masuknya waktu kita untuk memulai puasa kita. Insya Allah dengan niat yang baik tancapkan di dalam hati, dengan sahur sebelum masuknya waktu fajar, insya Allah puasa kita akan semakin lebih berkah lagi. Demikianlah para pemirsa, mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita jadikan yaitu bulan Ramadan ini sebagai satu momentum untuk kita semua di dalam meraih keberkahan dari Allah sebesar-besarnya, meraih maghfirah dari Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan kita dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan, dan kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di waktu yang selanjutnya. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.